Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Aminati Kusmawati dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan membuat video micro teaching materi penyimpanan data digital via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Baik. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penyimpanan data digital. Nah, sebelum itu, bagi yang belum absen, untuk segera absen lewat link yang saya berikan di grup WA. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Penyimpanan data digital. Nah, sebelum masuk ke materi penyimpanan data digital, apakah ada yang masih ingat tentang pengertian teknologi? Nah, pengertian teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, dalam pengertian lain, teknologi merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Coba, contoh teknologi yang sering kita lihat. Ya, handphone, sepeda, itu juga merupakan teknologi. Laptop, televisi, dan masih banyak lagi. Ya. Lalu mengenai teknologi digital dan analog, ada yang masih ingat? Teknologi analog adalah suatu bentuk perkembangan teknologi sebelum perkembangannya teknologi digital. Nah, jadi sebelum ke teknologi digital itu ke analog dulu. Nah, pada dasarnya analog ini merupakan perkembangan teknologi yang masih menggunakan sistem manual. Dalam artian belum sepenuhnya dapat bekerja secara otomatis seperti pada teknologi digital. Contohnya apa? Radio, ya, radio, telepon, remote TV, lalu speedometer, lalu juga ada pengukuran tekanan dan lain-lain. Nah, untuk teknologi digital, ada yang masih ingat apa itu teknologi digital? Iya, benar. Teknologi digital adalah teknologi yang sistem pengoperasiannya itu otomatis atau tidak manual seperti analog. Atau juga sistem pengoperasiannya ini menggunakan komputer atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Nah, teknologi digital ini pada dasarnya hanyalah sistem penghitungan yang sangat cepat dan yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numeris. Atau dengan kata lain, teknologi digital ini adalah teknologi yang menggunakan perintah pengkodean biner untuk menghasilkan suatu perintah tertentu yang diinginkan oleh seorang digital programmer. Jadi, untuk teknologi ini berjalan, itu harus menggunakan pengkodean biner atau format yang bisa dibaca oleh komputer. Oke, contohnya coba ada yang ingat contohnya? Ya, jam digital, komputer ya, radio digital ya, lalu TV digital, kamera juga, dan handphone. Ya, tentu handphone. Baik, langsung ke penyimpanan data digital. Kita langsung ke sini. Oke, kita langsung ke penyimpanan data digital karena kalian sudah tahu tadi sudah hafal mengenai teknologi analog dan digital. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai pengertian dan jenis-jenis penyimpanan data digital. Nah, coba ada yang
searching di rumahnya, mungkin ada yang coba-coba cari di buku di internet mengenai apa itu penyimpanan data digital. Baik, ibu saja ya. Nah, penyimpanan data itu dalam dunia digital adalah sebuah benda elektronik yang mampu menyimpan data-data elektronik dengan tujuan agar dapat dibuka kembali atau digunakan kembali. Nah, data-data yang disimpan biasanya berupa gambar diam, gambar bergerak, suara, tulisan, dan lain-lain. Nah, alat penyimpanan data atau dalam istilah komputer ini dikenal sebagai computer data storage atau merujuk kepada media penyimpanan massal yang bisa berupa contohnya berupa cakram optik. Nah, jika kalian tidak tahu apa cakram optik itu, bagaimana bentuknya, nah bentuknya seperti ini. Kalian pasti tidak asing dengan bentuk cakram optik ini. Nah, jadi bentuk si cakram optik ini merujuk ke cakram plastik tipis terus bundar dan dilapisi dengan bahan yang mampu menyimpan bit data dalam bentuk daerah yang memantul dan tidak memantul, pitch and lens. Nah, jadi di mana data tersimpan bisa dibaca kembali ketika disinari dengan sumber cahaya halus seperti dari diode laser. Nah, cakram optik yang pertama adalah laserdisc video yang dibuat oleh Philips pada akhir tahun 1960-an dan dipasarkan pada pertengahan 1970-an bersama dengan Sony Group Company. Oke, selanjutnya mengenai jenis-jenis alat penyimpanan data digital. Yang pertama adalah hard disk. Kalian pasti tahu komponen-komponen dari komputer itu salah satunya adalah hard disk. Nah, hard disk ini yang tidak tahu bentuknya bisa dilihat itu. Nah, seperti itu bentuknya. Hard disk ini merupakan suatu benda yang mampu menyimpan data digital. Nah, data yang tersimpan dalam HDD ini biasanya dapat diolah kembali oleh pengguna komputer. Jadi pengolahannya pun bermacam-macam. Ada yang berupa penggandaan, penghapusan, pengeditan, ataupun yang lain-lainnya. Nah, sebuah hard disk ini untuk bentuknya itu seperti piringan magnetis. Dan untuk kapasitas cakram keras saat ini itu mencapai 6 TB dengan ukuran standar 3,5 inci. Ya, 3,5 inci. Nah, untuk orang yang pertama kali membuat cakram keras ini namanya Reynold Johnson. Ya, Reynold Johnson. Selanjutnya ke penyimpanan yang kedua. Yang kedua adalah flash disk. Kalian pasti tahulah dengan alat yang ini, alat penyimpanan data yang ini. Kalian pasti punya juga kan? Biasanya untuk menyimpan data di komputer biasanya ya. Berkas, video, lagu, ataupun yang lainnya. Nah, flash disk ini merupakan sebuah alat penyimpanan eksternal yang dihubungkan dengan port USB. Nah, mampu menyimpan berbagai format data seperti yang tadi saya bilang, seperti gambar, video, lalu musik, lalu file, dan lain-lain. Dan juga memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Nah, flash disk ini juga dapat menyimpan data secara permanen walaupun aliran dari listrik di rangkaian flash disk ini diputuskan. Kenapa? Karena dalam flash disk ini terdapat sebuah kontrol dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik yang ada flash disk ini sudah diputuskan oleh user. Jadi kita tidak perlu takut data tersebut tidak tersimpan. Nah,
Selanjutnya yang ketiga adalah micro SD. Nah, kalian semua pasti tahu tentang ini dan kalian pasti punya micro SD ini untuk digunakan biasanya untuk handphone. Ya, benar, handphone. Nah, micro SD ini atau kartu memori yang biasa kita tahunya merupakan kartu memori non volatil yang dikembangkan oleh SD Card Association yang digunakan dalam perangkat portable. Nah, micro SD ini seperti tadi, seperti flash disk, dapat mampu menyimpan berbagai format data, foto, video, lalu file juga, musik, semuanya bisa. Kartu memori ini terbagi menjadi 3 untuk kapasitinya. Yang pertama, standar kapasitas. Nah, di SDSC ini kapasitas maksimumnya itu relevan 2 GB ya, walaupun ada yang sampai 4 GB untuk sekarang. Nah, untuk di high capacity SDHC ini memiliki kapasitas dari 4 GB sampai 32 GB. Dan untuk SDXC atau extended capacity, kapasitasnya lebih lagi. Nah, di atas 32 GB hingga maksimum 2 TB. Baik, ada yang ingin tanyakan? Silakan. Mengenai materi penyimpanan data digital atau mungkin materi sebelumnya teknologi analog dan digital, silakan, boleh. Tidak ada? Baik, saya cukupkan sekian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan dimengerti oleh kalian semuanya. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan dalam kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.